Shalom Jemaat FGF Citylink Bandung, bagaimana kabar Anda? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, terus dipenuhi sukacita dan terus dilimpahi oleh damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple, a life in clarity. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan masih dengan tema besar kita itu Life in Clarity, di mana kita hidup dengan kejelasan, dan tema dalam bulan ini adalah Abundant Joy. Dan tema khotbah yang pada pagi hari ini saya ambil adalah The Joy of Fellowship atau sukacita dalam kebersamaan. Di sini kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 40 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, di sini pada pagi hari ini saya akan menekankan bagaimana pentingnya komunitas dalam iman Kristen kita sebagai murid-murid Tuhan untuk saling belajar, mempedulikan sesama, dan saling mendoakan. Bahkan kita juga bisa membawa jiwa baru untuk dimenangkan bagi nama Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara semua ingat ya, ketika COVID-19 melanda pertama kali di tahun 2020, itu lebih daripada sepertiga penduduk dunia. Bayangkan, sepertiga penduduk dunia itu terkena lockdown atau yang harus mengalami masa isolasi. Orang-orang tuh benar-benar terpisah satu dengan yang lainnya. Bahkan juga ada beberapa kasus, misalnya pasangan suami istri itu mereka sampai harus pisah kamar karena yang satunya positif, yang satunya masih negatif. Dan dari kasus ini banyak sekali beberapa pakar tuh meneliti apa sih dampak dari isolasi atau terpisahnya manusia satu dengan yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, manusia itu adalah makhluk sosial, mereka membutuhkan sesamanya. Dan mereka tuh minimal tuh butuh kelompok satu, mereka kelompok untuk saling sharing, untuk saling terbuka dengan satu dengan lainnya. Dan di sini bisa kita lihat, waktu itu juga saya sempat lihat ketika pandemi ini melanda, banyak sekali komunitas yang baru yang mulai terbentuk, seperti yang bisa kita ingat adalah komunitas sepeda. Di situ tiba-tiba penjualan sepeda naik banget. Kenapa? Karena orang-orang ini jadi mereka tetap membentuk suatu komunitas yang baru. Mereka menemukan hobi mereka. Oh, kayaknya sepedahan rame ya. Maka dari itu muncullah komunitas, karena manusia sendiri tidak pernah terlepas daripada komunitas. Nah, tapi lebih dari sekedar perkumpulan hobi, contohnya tadi tukang naik sepeda atau misalnya tukang jalan-jalan atau sebagaimana, itu harus ada interaksi positif antara sesama member atau sesama anggotanya. Mereka saling sharing. Misalnya untuk sepeda, kayaknya sepeda ini bagus ini. Untuk teknik sepedanya, kakinya harus bagaimana, posisi duduknya harus bagaimana, dan sebagainya. Apa yang harus dilatih supaya kita bisa sepeda makin lebih jauh. Itu merupakan satu interaksi positif. Nggak cukup mereka hanya berkumpul saja, terus naik sepeda, udah aja habis itu pulang. No, tapi mereka sharing pengalaman mereka naik sepeda, misalnya ke tempat ini, berarti kayaknya bagus. Di situ mereka ada interaksi, dan ini yang sangat-sangat dibutuhkan dalam satu komunitas untuk kita bisa tetap nyaman, untuk kita tetap bisa merasakan suatu sukacita ketika kita berada di dalam komunitas itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ketika manusia berkumpul dalam satu komunitas dan komunitas membangun, membangun diri mereka, maka mereka tuh akan menjadi lebih semangat, dan mereka tuh akan terus melakukan hal-hal yang baik yang mereka anggapnya bisa membuat komunitas itu semakin berkembang. Dan di sini kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul ini merupakan sebuah kitab yang menulis bagaimana sih
gereja awal mula-mula itu berdiri. Dan kita melihat dari kisah para rasul awal ini adalah di mana dari beberapa murid Yesus saja, beberapa puluh murid itu bisa menjadi 3.000 dalam satu khotbah aja. Petrus sampai menobatkan 3.000 jemaat ketika Petrus berkhotbah. Itu benar-benar suatu hal yang sangat luar biasa. Dari hanya berpuluh saja dalam satu hari mereka bisa jadi 3.000 bertambah jumlahnya. Dan di sini juga kisah rasul ini menceritakan suatu perpindahan antara tokoh, di mana dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berpusat kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi mulai dari kisah rasul ke belakang, pusatnya tetap Yesus, tapi dengan perantaraan Roh Kudusnya. Di sini Roh Kudus yang benar-benar menjadi kunci bagaimana pertumbuhan gereja itu sangat melesat dan bagaimana firman Tuhan disebarkan dengan begitu hebatnya. Dan di sini dengan kuasa para Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi para murid-muridnya, di sini juga para murid langsung dengan berani, dengan tanpa takut mati, mereka memberitakan tentang Yesus ke berbagai penjuru bangsa dan banyak orang sekali dimenangkan. Nah, yang menarik adalah ketika pada hari itu bertambah 3.000 jiwa, para murid itu tidak kemudian langsung mencari sebuah gedung yang besar, sebuah menara atau apapun untuk mengumpulkan mereka orang banyak itu. Mereka tidak berfokus kepada, oh ini kita udah banyak nih, kita harus berkumpul semua dalam satu tempat yang sangat-sangat besar dan kita harus cari supaya semuanya bisa masuk. Tapi enggak. Mereka itu malah mencari hanya ke rumah-rumah saja. Ibaratnya mereka itu membentuk iCare lagi, membentuk suatu komunitas yang lebih kecil lagi. Dan di komunitas itu mereka benar-benar mereka bersatu, saling mendoakan, saling membagi. Dan itu yang menyebabkan komunitas mereka itu semakin bertambah banyak dan banyak orang dimenangkan. Maka dari itu ketika pandemi ini melanda, ketika kita tidak bisa lagi ke gereja, ibaratnya kita tidak bisa onsite, itu seharusnya bukan menjadi hambatan bagi kita. Karena kita adalah gerejanya, bukan gedung. Sekali lagi, kita adalah gerejanya, bukan gedung yang menjadi gereja. Gedung itu hanya sebagai alat untuk mengumpulkan. Tapi kita harus menyadari bahwa kita adalah gereja Tuhan. Dan kalau bukan berarti kalau kita nggak bisa berkumpul di dalam suatu gereja itu ibaratnya gereja itu bubar. No. Sekarang ini kita sudah banyak sekali perkembangan teknologi. Contohnya adalah dari Zoom seperti sekarang ini, atau mungkin YouTube, atau mungkin WhatsApp call, atau Google Meet, atau semacamnya. Itu banyak sekali perantaranya. Tapi yang harus kita ingat adalah kita adalah gerejanya. Ketika kita sendiri yang membuat semangat kita turun, itulah yang mematikan gereja. Maka dari itu saudara-saudara semua, kita harus tetap semangat dan kita harus ingat kembali bahwa kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah rumah ibadahnya Tuhan. Dan gereja itu tidak dibatasi oleh gedung. Gereja itu adalah kita. Ketika kita berkumpul dalam rumah kita, ketika kita melakukan iCare bersama keluarga maupun teman-teman kita di luar sana, ya itu adalah gereja. Kita harus ingat itu. Pandemi ini malah membuat kita itu menyadari bagaimana sih rasanya para murid-murid di awal ketika masih gereja mula-mula itu, gimana sih perjuangan mereka dari benar-benar dari komunitas yang kecil bisa sampai sekarang ini, sampai sudah firman Tuhan sudah tersebar di seluruh dunia. Dan ada satu ketika mereka membentuk komunitas ini, di dalam komunitas mereka merasakan suatu sukacita dan suatu gairah yang begitu luar biasa yang menyebabkan mereka ingin terus berkumpul, ingin terus menyebarkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa baru untuk dimuliakan nama Tuhan. Komunitas ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudara semua dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Berulang kali dalam Alkitab dikatakan itu banyak sekali ayatnya. Seperti contohnya di Yohanes 15:12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dan di Roma 13 ayat 8, hendaklah kamu saling mengasihi. Banyak lagi disebutkan untuk saling membangun, saling menasihati, saling memperhatikan, saling membantu, saling mengampuni, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, saling mendoakan. Di sini kita bisa banyak saling. Itu apa? Berarti kita ini berinteraksi dengan orang lain. Kita ini dalam komunitas kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kita harus membuat diri kita tuh terjun dalam komunitas itu dan kita saling membantu, kita saling-salingan. Karena itulah inti firman Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus ingin terapkan bagi kehidupan kita, supaya kita ini dalam komunitas ini kita saling membangun. Dan ini merupakan doa Yesus agar kita menjadi satu. Kesatuan umatnya itu menjadi hal yang sangat penting bagi Yesus karena Ia secara khusus sudah berdoa bagi kita. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang
yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus pun ingin kita semua menjadi satu, anak-anaknya, umat-umatnya semuanya menjadi satu. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah banyak pribadi dan menjadi satu. Kita juga bisa melihat bagaimana Hawa ditempatkan di samping Adam, karena Allah sendiri berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri, marilah kita menjadikan satu orang sahabatnya untuk menjadi teman hidupnya. Dan di sini kita bisa benar-benar harus mengerti bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Maka dari itu kita harus membawa semangat dan kita harus terus menciptakan suatu sukacita di dalam komunitas kita, supaya komunitas itu benar-benar bisa membuat kita damai, bisa memberikan kepada kita kekuatan, bisa membangun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan di sini pada hari ini saya akan sharing bagaimana kita bisa menerapkan sukacita itu supaya kita bisa menghasilkan sukacita itu dalam satu komunitas. Yang pertama adalah kita harus belajar dan bersekutu bersama. Sekali lagi, yang pertama adalah kita harus belajar dan bersekutu bersama. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42-43 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di sini ketika kita berkumpul, ketika kita hangout, itu tidak cukup kita hanya hangout saja, tapi kita harus ada sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita bisa sama-sama terapkan dalam komunitas itu, yaitu apa? Belajar firman Tuhan bersama. Karena firman Tuhan itu menjadi landasan hidup kita, supaya kita bisa terus kuat, terus tegar menghadapi dunia ini. Saat itu banyak orang yang baru bertobat setelah Petrus dengan khotbahnya yang luar biasa itu menobatkan 3.000 jiwa. Dan para orang-orang baru ini yang baru bertobat ini, mereka perlu belajar lebih lagi tentang doktrin atau tentang pengajaran yang Petrus sebarkan itu. Mereka mengulangi apa yang Yesus katakan dan menjelaskan pengajaran-pengajaran itu kepada orang-orang yang baru bertobat sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada mereka saat itu dengan perantaraan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri memberikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua hikmat ketika kita membaca firman Tuhan. Kita tahu, oh maksud firman Tuhan ini apa? Orang ini kira-kira butuhnya apa? Mereka butuh clear-nya di mana? Yuk kita luruskan. Disitulah kita memang membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan apa sih yang menjadi perbedaan antara komunitas yang kita buat, di mana di gereja kita adalah iCare, dengan komunitas-komunitas yang di luar sana? Bedanya adalah di dalam iCare, selain kita kumpul-kumpul, kita pasti ada makan-makan juga. Kita ini ada apa? Sharing firman Tuhan. Itu yang kita juga belajar firman Tuhan. Ketika kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang di dalam komunitas itu. Dalam satu kegiatan iCare itu kita membuka Alkitab, kita membaca pasal demi pasal, ayat demi ayat yang menjadi tema di dalam iCare tersebut. Kemudian kita saling sharing. Ketika kita terima firman Tuhan, kita pasti ada satu saat di mana bener loh ayat firman ini ternyata saya bisa merasakannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sendiri yang sudah memberikan hal tersebut kepada kita. Banyak sekali kesaksian yang hebat datang tuh dari iCare. Orang biasanya kayak misalnya langsung ketika di gereja langsung disuruh di mimbar kepada orang banyak, mungkin mereka merasa tidak nyaman atau merasa malu. Tapi ketika mereka berada di dalam komunitas yang membuat mereka nyaman, mereka akan dengan sangat terbuka, oh iya ternyata Tuhan Yesus itu pernah begini ya. Banyak kesaksian yang luar biasa yang pasti terjadi di dalam iCare. Maka dari itu kita harus terus meningkatkan sukacita, meningkatkan suatu rasa nyaman di dalam komunitas kita, supaya banyak orang juga merasa nyaman, dan kita dari sana kita bisa sama-sama bertumbuh. Kita bisa banyak belajar dari kesaksian orang, bagaimana kita bisa dikuatkan, bagaimana kita juga bisa memberkati orang yang mungkin membutuhkan kekuatan. Maka itu dari saudara-saudara, mari kita dalam iCare kita belajar bersama dan kita bersekutu bersama. Kumpul-kumpul sama teman-teman yang boleh, tapi yang harus kita ingat kita adalah anak Tuhan, di mana dalam iCare kita tuh kita harus sama-sama belajar firman Tuhan yang bisa membangun kehidupan kita. Itu yang pertama, kita harus belajar dan bersekutu bersama. Yang kedua adalah kita harus bersatu dan saling peduli. Di dalam Kisah Rasul pasal
2 ayat 44-45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sini Bapak Ibu semua pasti sering atau mungkin beberapa Bapak Ibu sering ngopi di Starbucks. Tahukah Bapak Ibu sebenarnya kopi di Starbucks itu mungkin satu sasetnya mungkin hanya mungkin katakan 2.000 5.000-an. Tapi kenapa bisa jadi harganya 40.000, bahkan sekarang kayaknya minimal 50.000 60.000? Apa sih yang ditawarkan oleh Starbucks sebenarnya? Starbucks itu tidak hanya menawarkan kopi mereka yang memang bisa dibilang dikatakan nikmat, dikatakan enak, tapi mereka juga menawarkan suatu tempat yang dipenuhi dengan rileks, di mana kita kadang-kadang suka hangout aja di situ sambil ngopi, kita duduk, kita baca buku, atau kita memang kita kadang-kadang sengaja ketemuan sama teman-teman kita di sana. Kenapa? Karena Starbucks juga menyediakan tempat yang memang nyaman untuk kita, ibaratnya bisa tinggal lama di sana, yang kita bisa sekedar hangout di sana. Orang sekarang juga sama seperti itu, mereka mencari tempat untuk mereka hangout, mereka bisa merasa nyaman, a place to belong. Mereka, saya merasa di rumah ya sama teman-teman saya, bisa ngobrol dengan terbuka, ketawa ketiwi, terbahak-bahak, benar-benar open. Itu sekarang orang mencari itu semua. Maka dari itu kita harus benar-benar bersatu dan saling peduli supaya di dalam komunitas orang-orang itu bisa merasakan suatu kenyamanan dan suatu sukacita dalam ICARE kita. Itulah yang dengan cara tersebut, dengan kita membuat komunitas kita nyaman, ada terus sukacita, itu akan otomatis menjadi magnet. Banyak orang-orang merasa mulai tertarik, mulai datang teman-teman baru, itu otomatis teman-teman. Dan jemaat mula-mula itu pada awalnya tuh pasti sangat kesulitan. Dimana karena ini adalah suatu pengajaran baru ketika Yesus datang itu. Dan banyak sekali orang yang dikucilkan, sehingga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, seperti mungkin butuh baju atau apa-apa, karena mereka sendiri ibaratnya dikucilkan atau dibuang. Tapi jemaat mula-mula ini bersatu, mereka membagikan kekayaan mereka, benar-benar saling sharing. Mereka saling mungkin kasih tempat tinggal sementara, mereka kasih baju atau semacamnya. Dan di sini yang bisa kita lihat bahwa mereka ini saling menerima tanpa melihat perbedaan. Mereka benar-benar bersatu, entah kamu dari suku mana, dari etnis mana, mereka tetap bersatu karena fokus mereka adalah kepada firman Tuhan itu sendiri. Mereka ingin terus bertumbuh dan mereka ingin terus merasakan, mereka ingin haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga mereka gak mempedulikan perbedaan mereka. Dan mereka ini saling peduli, teman saya ini butuh apa, saya bisa menyediakan apa. Maka dari itu yang membuat komunitas menjadi kuat. Yang pertama tadi adalah kata bersatu. Bersatu itu sama dengan bersekutu atau fellowship. Dalam ayat 44 tadi dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka bersatu karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak melihat kamu berbeda ya, misalnya mohon maaf, misalnya warna kulit kamu berbeda atau suku kamu berbeda. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya fokusnya kepada firman Tuhan. Mereka disatukan oleh iman. Mereka juga bersatu karena Roh Kudus sendiri yang menyatukan mereka. Tanpa Roh Kudus itu pasti akan kacau, tidak akan harmonis. Kekristenan pasti adalah komunitas. Kekristenan itu seperti kita bisa melihat, awal dari kekristenan adalah komunitas, di mana gereja mula-mula itu tadi yang banyak 3.000 orang itu berkumpul di rumah masing-masing. Dan iman Kristen bukan dimaksudkan untuk dijalankan sendiri-sendiri. Iman Kristen ini kita harus bersama-sama saling mengingatkan. Kita punya komunitas, kita harus saling mengingatkan, saling peduli. Dan kita harus tetap bersatu, minta kepada Roh Kudus supaya dalam komunitas kita ini kita semua mempunyai satu visi, satu misi, supaya kita bisa terus bersatu, kita terus bisa menyebarkan Injil dimanapun kita berada. Doa Yesus tadi yang Yohanes 17:21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ketika kita berkumpul dalam satu komunitas, pasti ada yang namanya konflik, karena kita ada semua manusia yang berbeda, kita semua manusia yang unik, kita pasti punya kebiasaan kita masing-masing, punya karakter kita masing-masing. Maka nggak heran ketika dalam komunitas pasti ada konflik, karena ada perbedaan pikiran dan semacamnya.
Dan konflik ini merupakan hal yang sangat wajar. Tapi konflik ini tidak boleh menjadi penyebab kita untuk kita harus berpisah. Justru dengan konflik ini kita diasah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amsal 20:17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Justru karena ada komitmen, karena saya pengen komunitas ini terus bersatu nih, nggak mau komunitas ini terpecah belah. Kita nih saling jadi lebih terbuka lagi, kita lebih, kamu semuanya seperti ini ya. Jadi kita sama-sama mengerti orang. Jadi ketika orang berpendapat A, berpendapat B, kita harus dengan hikmat, kita harus dengan pimpinan Roh Kudus, kita harus mengerti, ini bagaimana ya solusinya. Dan ketika kita sama-sama belajar terbuka, itu akan menjadi suatu terobosan bagi dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada seseorang yang misalnya tersinggung aja, gampang tersinggung, misalnya, saya pindah komunitas ini, nggak cocok nih, pindah ke sini, nggak cocok nih, pindah gereja, nggak cocok nih. Bagaimana bisa dia mengubah karakter dia, bagaimana dia bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi agar dia tidak gampang tersinggung kalau dia tidak membiasakan dirinya untuk menerima dalam komunitas itu. Yang pertama, jadi kita harus benar-benar bersatu. Dan itu tadi ada kata peduli. Banyak sekali ketika di jemaat mula-mula itu, ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka dikucilkan, mereka dibuang karena ibaratnya mereka keluar jalur, dalam tanda kutip, keluar jalur dari kebiasaan mereka yang sebelumnya. Dan mereka ini dikucilkan oleh keluarga masyarakat, tapi siapa yang menerima mereka? Yaitu komunitas mereka, teman-teman mereka, teman-teman iCare mereka yang menerima mereka. Teman-teman iCare mereka peduli. Dia butuh tempat tinggal sementara. Dia butuh rumah. Dia butuh makanan. Yuk kita kasih. Nah, itu juga yang harus kita lakukan dalam masa pandemik ini. Ketika kita tahu teman kita butuh apa, kita bisa bantu apa. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak, tapi at least kita memberikan perhatian mereka. Kita tanya aja. Saya sesuatu yang simpel aja. Sekarang banyak WhatsApp. Saya hello aja. Apa kabar? Kabar kamu gimana? Shalom, puji Tuhan. Kamu masih rajin ibadah kan? Ketika kita melihat teman kita nggak ada di Zoom misalnya, yuk kita tanya kabar mereka. Kamu kemana aja hari ini? Itu merupakan satu hal yang simple yang bisa membantu mereka. Mungkin saja mereka saat itu sedang down, tapi ketika kita memperhatikan mereka merasa diperhatikan, otomatis mereka, iya saya masih punya teman. Yuk teman-teman semua, kita semua harus belajar peduli. Jangan peduli kepada masalah kita sendiri. Saya aja lagi punya masalah begini, ngapain saya pikirin orang lain? No. Ketika kita membantu sesama kita, ketika kita peduli kepada sesama kita, otomatis Tuhan pasti akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Otomatis kasih karunia, kekuatan itu ada bersama kita, dan kita harus salurkan berkat itu kepada orang lain. Ketika kita diberkati dalam masa pandemik ini, yuk jangan simpan berkat itu sendiri. Kita diberkati Tuhan bukan untuk disimpan, tapi kita diberkati untuk menjadi berkat banyak orang. Jadi mari ingat semuanya teman-teman, kita harus bersatu dan saling peduli. Brooke Ellison mengatakan seperti ini, that is what the very Christian message is, to care about each other and to help those who need it the most. Jadi menjadi Kristen itu, pesan dari Kristen itu sangat simpel, yaitu apa? Peduli satu dengan lainnya dan menolong mereka di saat mereka membutuhkan itu. Yuk kita saling membuka mata kita, kita saling care kepada sesama kita. Jangan kita peduli kepada diri kita sendiri. Mari kita bagikan apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah kita harus saling mendoakan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan, mereka berteguh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Doa itu telah menjadi karakteristik jemaat mula-mula. Mereka selalu berdoa. Berdoa itu bukan menjadi list terakhir bagi acara mereka, no. Tapi berdoa itu menjadi suatu gaya hidup bagi mereka. Di sini mereka itu bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk berkat diri sendiri saja, tapi mereka benar-benar saling mendoakan. Teman saya butuh didoakan apa nih? Mereka dibutuhkan doa untuk diberikan kekuatan atau damai sejahtera. Doakan. Ketika kita tanya kabar kepada teman kita, apa kabar gini? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya doakan? Cukup dengan mengatakan hal seperti itu pun mereka sudah merasa, saya punya teman, saya merasa diperhatikan. Dan kehidupan persekutuan yang harmonis dan penuh kasih di antara jemaat mula itu bertahan. Kenapa? Yaitu karena mereka, gaya hidupnya itulah mereka berdoa.
Mendoakan orang lain itu mengalihkan fokus dari diri sendiri kita kepada orang lain, dan itu yang memang Tuhan inginkan kan, supaya kita saling mengasihi dan saling mendoakan. Kita saling sama-sama menanggung beban satu keluarga. Ya otomatis bukan hanya beban ayah saja atau ibu saja, tapi memang jadi beban satu keluarga. Itu yang diinginkan dalam komunitas juga. Ketika satu orang dalam komunitas kita merasa kesusahan, otomatis kita saling menanggung beban. Yuk, teman-teman yang lain bisa bantu apa? Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan mendoakan orang lain juga mendorong kita supaya kita merasa empati dengan satu dengan yang lainnya. Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan kita juga bisa ada action yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dalam satu komunitas ini kita nggak ada semuanya berpikir sendiri-sendiri, nggak ada. Itu komunitas nggak bakal kuat. Yang komunitas yang kuat adalah ketika mereka benar bersatu. Ketika ada satu mengalami masalah, yang lain juga ibaratnya sama sepenanggungan dan sama-sama mencari solusi menyelesaikannya. Dan saling mendoakan juga mendekatkan kita kepada yang lainnya. Kita tahu masalah mereka apa, kita tahu mereka orang seperti apa. Ketika kita mendoakan mereka juga, kita akan ada satu ikatan batin yang sangat kuat supaya kita dipenuhi dengan kasih, dan kita bisa mendoakan mereka dengan penuh kasih. Doa menjadi ungkapan kasih bagi kita. Mungkin kita nggak bisa banyak menolong dengan materi kita, dengan apapun yang kita miliki, tapi dengan kuasa doa, dengan kita mendoakan orang tersebut, itu merupakan hal yang sudah cukup. Tapi kalau memang kita semua punya berkat yang lebih, otomatis kita juga bisa memberikan yang lebih lagi. Kita dapat mendoakan orang tanpa mengasihinya, tapi kita tidak dapat berkata bahwa kita mengasihi seseorang tanpa kita mendoakannya. Berdoa bersama itu adalah benar-benar harus dijadikan suatu gaya hidup dalam diri kita, dalam komunitas kita, supaya di dalam komunitas kita ini benar-benar menjadi ada suatu komunitas yang dipenuhi dengan sukacita. Dan di sini yang terakhir adalah kita harus dengan semangat membawa jiwa-jiwa baru untuk dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan di sini kita bisa melihat ketika kita sudah saling memperhatikan, saling care, saling bersatu, saling peduli, kita saling mendoakan, otomatis Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa. Otomatis Tuhan sendiri akan mendatangkan jiwa-jiwa itu, dan orang-orang akan merasa tertarik, akan merasa nyaman dengan komunitas yang benar-benar bisa membuat mereka nyaman. Para murid berkumpul dengan gembira, dengan tulus hati itu dalam pertemuan itu mereka tuh bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan, karena mereka ibaratnya mereka belajar sama firman Tuhan, dan mereka juga bertumbuh dalam hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena mereka saling memperhatikan dan saling peduli. Penginjilan ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Kita harus terus bertumbuh dalam iman kita pada Tuhan, hubungan kita pada Tuhan, dan kepada hubungan kita dengan sesama, dengan cara kita saling memperhatikan. Mereka sadar bahwa kehidupan mereka itu membawa dampak bagi orang-orang di luar. Kita juga harus sadar bahwa kehidupan kita ini membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita, dalam lingkungan studi kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam lingkungan sosial kita. Banyak sekali kita yang menjadi ibaratnya mungkin kita di tempat kerja jadi pemimpin, banyak orang yang melihat kehidupan kita, bagaimana cara kita hidup, apakah kita hidup memperhatikan sesama kita, apakah kita peduli dengan karyawan kita atau dengan teman kerabat kerja kita atau enggak. Itu orang-orang yang lihat, jadi mereka bakal melihat, oh ternyata orang Kristen ini seperti ini ya. Itu yang menjadi sorotan mereka. Maka dari itu kita harus membuka diri kita supaya kita bisa peduli kepada orang lain. Karena itu menjaga kehidupan kita dengan baik, menjaga kredibilitas kita sebagai anak Tuhan dengan baik, itu merupakan satu kunci supaya banyak orang bisa dimenangkan. Kita harus benar-benar hidup dalam Roh Kudus. Kita harus minta Roh Kudus memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, supaya Roh Kudus yang sendiri memimpin setiap kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita, bagaimana kita harus bersikap satu dengan yang lainnya, bagaimana kita harus memberikan apa sih yang kita harus berikan kepada orang lain, apa sih yang orang lain butuhkan. Tuh kadang-kadang Roh Kudus tiba-tiba memberikan suatu hikmat, memberikan suatu pengertian. Oh, kamu tiba-tiba saya teringat orang ini, tiba-tiba saya hello. Gimana kabarnya? Apa kabar? Itu tiba-tiba
otomatis Roh Kudus itu yang bekerja. Saya pernah seperti itu, tiba-tiba lagi tengah malam, jam 3 subuh, jam 4 subuh, tiba-tiba saya entah kenapa terbangun. Dan saya benar-benar gak tahu siapa yang harus saya doakan. Dan benar-benar di jam 3, jam 4 subuh itu, tiba-tiba saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya berbahasa roh tiba-tiba. Entah kenapa saya tetap terus aja berdoa dan ada bahasa roh yang keluar dari mulut saya, dan itu benar-benar suatu, saya nggak tahu saya harus mendoakan siapa. Tapi tiba-tiba besok paginya saya nanya ke teman, apa kabar nih, kabarmu gimana? Dan dia ternyata memang butuh bantuan, dan saya mendoakan dia. Dan memang itulah cara kerja Roh Kudus. Cara kerja Tuhan Yesus itu tidak dibatasi dengan logika kita. Benar-benar suatu hal yang sangat luar biasa ketika kita membiarkan Roh Kudus itu berkuasa atas kita. Dan kita juga perlu, memang sekali lagi kita harus berkumpul itu boleh, tapi yang harus membangun. Sekali lagi, jadi yang pertama, ketika kita ingin menciptakan suatu sukacita, suatu komunitas yang sangat membangun atau yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera, dengan kenyamanan, yang pertama adalah kita harus belajar dan bersekutu bersama, belajar firman Tuhan bersama. Yang kedua, kita harus bersatu dan saling peduli dengan sesama kita. Jangan kita simpan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus care dengan orang-orang, dengan sesama kita. Yang ketiga, kita harus saling mendoakan. Dan ketika kita saling mendoakan, otomatis beban-beban orang tersebut juga, beban komunitas itu juga kita akan saling menanggung bersama, dan kita akan memiliki empati, kita akan ada ikatan batin, dan itu merupakan ungkapan kasih kita kepada orang lain. Dan yang keempat adalah kita sama-sama membawa jiwa baru, di mana sesuai dengan misi besar kita adalah connect with God and make disciple. Kita harus connect with God dulu dalam komunitas kita, dalam diri kita juga. Kita harus terus berkembang dalam Tuhan, dan kita make disciple. Kita harus discipleship terus jalan. Kita harus terus mencari jiwa-jiwa baru, supaya sungguh nama Tuhan yang dimuliakan, dan sungguh amanat agung daripada Tuhan Yesus itu terus bisa kita jalankan dengan sukacita. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, berkat firman-Mu di mana Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh membangun suatu komunitas yang membangun sesama kami Tuhan, yang boleh menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi kita, supaya kami boleh terus bertumbuh dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami terus boleh semangat di dalam Engkau Tuhan, supaya hati kami juga boleh terus lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga sungguh Tuhan kami boleh belajar bersama-sama mengenai firman-Mu. Kami boleh saling bersatu, saling peduli satu dengan lain Tuhan, bahkan kami boleh saling mendoakan, dan terlebih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan menambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa, berkati Tuhan setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami Bapa, limpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu yang terus menyatukan kami, Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kehidupan kami, sehingga sungguh Tuhan kehidupan kami ini boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu saja Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu si Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.